Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa urgensinya bagi dunia kekristenan? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus wafat karena diracun sehingga stigma ini terus digoreng di ruang publik. Tujuan utamanya tentu saja adalah untuk mengalihkan fakta pembunuhan nubuat nabi palsu dan manusia terkutuk di dalam kitab Ulangan 21 dan Ulangan 18 secara sempurna yang dipenuhi oleh Yesus pasca kematiannya secara mengenaskan di tiang kutukan sebagai salah satu alasan utama Yahudi selaku sumber utama sekte kekristenan menolak semua hal yang terkait dengan Yesus dan juga dunia kekristenan. Karena tidak bisa dipungkiri untuk bisa terlepas dari label paganisme serta legalitas kesamawian gereja butuh pengakuan Yahudi dan kekristenan sangat tergantung pada ajaran Yudaisme. Sebab selain sumber Alkitab dari Taurat yang mereka rampok, gereja juga butuh suplai sejarah para rasul dari Bani Israel yang kemudian dikonversi ke dalam sejarah Yesus dan para rasul kekristenan yang tidak jelas dari mana asalnya dan sampai hari ini masih misterius dari mana orang-orang ini bermunculan. Serta Tuhan gereja juga adalah orang Yahudi. Analogi tentang Kristen di mata Yahudi tak ubahnya begini. Ada 12 anak Yakub, salah satunya hilang. Tetapi seketika ada yang mengaku bahwa dialah anak yang hilang tersebut. Tetapi keluarga Yakub tidak mengakuinya karena memang dia hanya mengklaim tanpa bukti yang sah. Tetapi orang tersebut terus merengek, ngotot, dan memaksa dengan segala cara untuk diakui. Karena salah satu alasan utama Yahudi menolak Yesus dan semua hal yang terkait dengan dunia kekristenan adalah pemenuhan nubuat Mesias palsu dan manusia terkutuk yang dilakoni oleh Yesus di tiang salib, mereka lalu berusaha mengalihkannya agar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang memenuhi nubuat tersebut. Mereka lalu menerjemahkan dan merekayasa dalil-dalil di Al-Quran dan hadis secara membabi buta. Salah satu ayat yang kerap dikutip adalah Al-Haqqah 44-45 yang mengatakan bahwa seandainya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengada-adakan, Tuhan akan menyegerakan siksaan atasnya dengan memotong urat nadinya. Dan Allah mengatakan akan menyegerakan siksaannya. Perhatikan narasinya. Dalil ini lalu coba dihubungkan dengan hadis tentang wanita Yahudi yang hendak meracuni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Padahal jika saja mereka berpikir sehat lalu memaknai secara kontekstual dan komprehensif, justru dalil dan hadis ini adalah ujian kenabian Rasulullah SAW di saat yang sama, serta tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kafir untuk membuktikan kerasulan Nabi SAW. Ujian keabsahan kenabian Nabi SAW oleh wanita Yahudi ini dengan cara mencoba untuk meracuninya, tak ubahnya tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat satu surah saja yang serupa seperti di dalam Al-Quran. Dan sampai saat ini tidak ada satu kaum pun atau manusia yang mampu melakukannya. Dan faktanya Rasulullah SAW tidak disegerakan wafatnya dan tidak pula disiksa ketika wafat. Sebab meski Yahudi niatnya untuk benar-benar membunuhnya, tetapi secara substansi ini adalah juga pembuktian kerasulan beliau di mata Yahudi saat itu. Karena Yahudi punya kebiasaan menguji pengaku nabi dengan percobaan pembunuhan. Jika Tuhan menyelamatkan mereka, maka dia terbukti adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Asli, bukan nabi palsu. Untuk itu, ketika Yesus terbukti mati di kayu salib, maka gelar nabi palsu dan manusia terkutuk oleh Yahudi menjadi tidak terbantahkan. Sebab tuduhan Yahudi memiliki dasar Alkitabiah yang kuat. Dengan selamatnya Nabi Muhammad SAW dari percobaan pembunuhan ini dan terbukti ada sahabat yang ikut makan daging tersebut dan meninggal saat itu juga, maka sejatinya mereka yang jujur, berpikir sehat, dan niatnya untuk mencari kebenaran akan mengakui keabsahan kenabian Nabi SAW, bukan justru menjadikannya sebagai materi hinaan yang tidak cerdas, tidak elok, dan tidak tampak menarik untuk kita maknai. Sebab kelanjutan hadis ini menguraikan bahwa ketika wanita Yahudi tersebut dipanggil menghadap Nabi SAW dan ditanya oleh beliau, "Kenapa engkau hendak meracuni aku?" Dan wanita tersebut menjawab, "Saya hendak menguji engkau. Jika benar engkau adalah nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan akan memberitahumu." Untuk itu, setelahnya wanita Yahudi tersebut kemudian mengakui lalu mengatakan bahwa kian tampak padaku bahwa engkau benar. Dan terbukti pasca peristiwa tersebut, Nabi SAW masih hidup dengan segala aktivitas yang membutuhkan kesegaran dan kesehatan yang mumpuni, masih memimpin Fathul Mekah, mengkomandoi beberapa perang dalam membela diri dan umatnya dengan lawan yang berkali-kali lipat,
masih berhaji, masih menyampaikan risalah selama 4 tahun seperti sedia kala dan sebagainya. Merujuk dari fakta-fakta yang tidak terbantahkan ini, maka sejatinya hanya manusia paling rusak, bodoh, munafik, dan tidak beradab sejagat raya yang beranggapan bahwa seseorang yang telah diracun akan mampu hidup dengan aktivitas yang super sibuk selama 4 tahun. Adapun kematiannya layaknya manusia biasa adalah hal yang sangat manusiawi karena setiap kematian biasa akan selalu ada penyebabnya. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa wafat tanpa penyebab yang natur? Tentu saja berbeda dengan cara wafat karena disiksa, dihina, dipermalukan, mati secara keji dan perlahan di tiang kutukan seperti yang dialami oleh Yesus. Itu baru namanya pembunuhan yang keji. Yang pasti tidak ada celah untuk menghina, memfitnah, atau mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW selaku manusia dan utusan tersempurnanya selain mereka yang telah tercela, rusak secara kemanusiaan, dan munafik secara sempurna. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.